Halo. Hai. Hai. Lagi sama Dwi. Scooby-Doo. Oke. Dwi ini dia kerja di properti ya. Udah berapa lama kamu kerja di properti? 4 years. 4 tahun ya. Ya. Oh, berarti sama dong ya aku. Ya. Aku juga kerja di IT 4 tahun. Kamu nggak nanya kan pasti? Cause I know. Ya udah, ini gimana? Nah, gini aja deh. Oke. Kamu jurusan hukum UGM tahun berapa? 2018. 2018 ya. Oh sama deh kita, seangkatan nih kita ya. Jelas. 2018 angkatan kita, dan kamu ngambil kuliah di Fakultas Hukum UGM. Apa yang kamu cita-citain dari Fakultas Hukum UGM? Ketika kamu kuliah, kamu pengen jadi apa gitu? Researcher. Pengen jadi lawyer ya? No. Researcher, peneliti. Ya. Tapi kenapa kok akhirnya kamu milih terjun di dunia properti? Apa karena ya udah nggak ada kerjaan gitu ya udah? Gimana? Because researcher memaksa aku harus pokoknya jauh kayak ke pedalaman. I love it, but sometimes we need prioritizing something in our life, and maybe researcher will be my future career. Kalau oke, aku paham. Berarti kamu kalau misalnya jadi seorang researcher tuh menganggap dirimu akan jauh dari orang tua, jauh ke tempat-tempat terpencil gitu kan? Yes, of course. Because Terus? if you don't know, aku waktu di FHUGM itu konsentrasinya adat law. Oh, hukum adat ya? Yeah, so I learned a lot of adat law in Indonesia. Many adat, so sexy. Berarti kamu dulu juga pernah belajar soal hukum adat di beberapa daerah yang adatnya kuat kayak Aceh gitu, pernah belajar berarti? Itu pasti itu ya, pasti ya. Absolutely. Oke. Dan kenapa kok akhirnya menemukan di dunia properti gitu? Kan dari hukum tuh jauh banget ya. Hukum kemudian properti. Oke, kalau misal jadi law firm yang hukum kerja itu Lawyer. ya semacam lawyer, law firmanya in-house. Kayak orang hukum kan biasanya itu ditugasin atau kerja di properti karena dia ada kayak semacam sengketa kayak gitu-gitu kan, dia yang paham hukum legal lah, namanya legal. Nah, kamu sebagai orang hukum dan sekarang pekerjaanmu adalah marketing, itu kan jauh banget tuh ya kan? Kenapa kok? Iya sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih ya, semua orang bisa dipelajari gitu, tapi kenapa kok akhirnya memilih untuk stay di properti dan akhirnya kamu lanjut sampai S2 di bidang marketing dan linear dengan industri properti gitu? Because first of all, before I become a law student, in my deepest heart, I want to be accounting. So when I apply my strata 1, Iya. I put accounting in my first choose. Then I put law. So law is not my passion, I thought. Oke, jadi kamu rasa
kamu nggak passion nih di hukum gitu, padahal kan oh ya make sense sih, make sense. Oke, aku nggak bisa membantah dia ya aku menghargai pendapatnya dia intinya nggak passion. Gimana pun kalau misal nggak suka, tapi anehnya kenapa kok bisa masuk UGM gitu kalau nggak suka gitu kan. Yeah. Padahal masuk UGM susah ya. Because law is my second choice and I Pertama kamu have milih apa yang to benar? accounting Oke, accounting. and I have to finish what I start. I Okay. have responsibility to finish my law Oke. students as a law student. Ya, cukup menarik sih kalau misal meskipun dia udah tanggung jawab ya, dia udah lulus, dia dapat gelar SA, tapi kemudian kalau semisal dia nggak melanjutkan ke gelar hukumnya itu alinea dengan bidang studinya dia akan mendapat salah satu, bukan kehormatan sih, lebih ke kayak pejabat pada umumnya gitu, yang mau nyalek itu kan ada SH terus MM gitu kan, itu kan orang-orang yang mungkin sama kayak But I learned a lot. nah, ini udah mulai kepancing nih. No. Iya, iya. Monggo. sorry I learned a lot when I study at FH UGM. Belajar dari Pak Zainal itu ya, Mas Uceng, Uceng. Mas Uceng ya. I learned a lot how to be critical person. Oke. Ya aku menghargai itu dan respect buat Mbak Raisa yang udah struggling di hukum meskipun dia nggak passion. Jadi kalau misal mau masuk UGM mungkin Bisa mau masuk lewat kampus bisa lewat Bulak Bundaran Sumur atau lewat belakang itu pertanian. pertanian. Nah jadi jangan Jangan bingung. Bener. Bye. Ya, sudah dia nggak mau diajak serius dulu ini guys. Sesi kali ini ya kita tutup ya. Mungkin next akan kita lanjut lagi. Ini The Rahmat Hartono Interview. Welcome back to Rahmat Hartono Interview. Oke, thank you Raisa Dwi.